Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemerintah Ghana resmi mengajukan bangkrut. Negara ini gagal membayar utang miliaran dolar kepada kreditur internasional sejak Desember 2022. Presiden Ghana Nana Akufo-Addo sebelumnya telah meminta bantuan IMF atau Dana Moneter Internasional, namun bantuan sebesar 3 miliar US dollar tak mampu menjawab masalah ekonomi di negara itu. Selain Ghana, masih ada 24 negara lagi yang terancam bangkrut. Mesir, Argentina, dan Brasil adalah tiga negara yang masuk dalam daftar tunggu negara yang diambang kebangkrutan. Apakah utang penyebab kebangkrutan ekonomi Ghana? Apakah RI juga akan menyusul? Apakah RI bisa melunasi utang luar negeri? Untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom dari Fakta, Bung Ishak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ishak. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabarnya Bung Ishak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bung Ishak, kita lagi-lagi membahas terkait utang dan dikatakan New York Times dalam laporannya baru-baru ini menyebut bahwa negara Afrika Barat ini benar-benar sudah bangkrut karena utang yang merajalela. Pemerintah Ghana telah mengajukan kebangkrutan setelah gagal bayar utang miliaran dolar Amerika Serikat kepada kreditur internasional. Apakah ini efek penjajahan ekonomi melalui utang, Bung Ishak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat ya apa yang dialami oleh negara Ghana, jadi salah satu negara agraris di Afrika. Jadi kondisi alamnya mungkin mirip-mirip dengan Indonesia ya. Jadi negara yang mengandalkan sektor pertanian, ya, CPO, kemudian juga kopi dan juga pertambangan. Ini sejak Desember sebenarnya itu sudah mengalami uh, gagal bayar, mengalami default. Jadi negara ini mengajukan permintaan kepada kreditur ya bahwa mereka tidak bisa membayar utangnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati atau ditetapkan. Dan Ghana ini memang adalah negara yang sejak merdeka ya dari Inggris tahun 57 ini memang selalu mengandalkan bantuan atau utang luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara itu. Dan utang-utang ini sampai saat ini tidak bisa dikelola dengan pemerintah Ghana. Dan di sisi lain, pemberi kredit itu memberikan syarat-syarat yang justru membuat negara Ghana ini tidak bisa menjadi negara yang mandiri. Jadi negara-negara kreditur, ya termasuk dari IMF, ini selalu memberikan requirement atau syarat-syarat yang tidak menjadikan Ghana ini menjadi bisa lepas dari utang itu sendiri, karena memang persyaratan-persyaratan yang diajukan di IMF ini selalu mengacu pada kebijakan pengetatan fiskal ya, misalnya pengurangan belanja publik ya, pengurangan subsidi, ya, pengurangan transfer ke masyarakat, belanja infrastruktur dan sebagainya. Akhirnya kondisi ekonomi Ghana ini malah tidak membaik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ghana ini juga adalah salah satu negara yang banyak mengandalkan impor. Negara yang mengandalkan impor sehingga ketika terjadi perang Rusia Ukraina ya, yang mengakibatkan harga-harga pangan itu naik, maka otomatis barang-barang di Ghana yang diimpor ya, dari sisi pangan ini juga naik. Akhirnya terjadi inflasi. Nah, inflasi yang tinggi ini
semakin memperburuk nilai tukar mata uang Ghana jadi terhadap mata uang asing. Otomatis ketika nilai tukar ini memburuk, maka nilai utang Ghana ini menjadi semakin tinggi karena utang-utang ini kan dinilai dari dengan mata uang asing, khususnya dengan dolar. Ini yang jadikan Ghana ini semakin lama semakin sulit untuk membayar utangnya karena bunganya itu semakin besar ya, dan ekonominya itu tidak bisa mendorong ya, pemerintah Ghana bisa mendapatkan pendapatan yang besar untuk menutupi belanja-belanjanya yang terus meningkat khususnya pada aspek pembayaran utang. Dan ini yang dirasakan oleh pemerintah Ghana sejak tahun lalu ya, sampai sekarang. Akhirnya ya, Ghana ini masuk ke dalam jebakan utang. Ya, pendapatan negara yang diperoleh dari pajak ini habis untuk membayar utang. Negara lagi tidak lagi memiliki anggaran yang memadai untuk infrastruktur. Beberapa waktu yang lalu saya pernah baca ya, jadi Ghana ini eh, ya ada satu di Al Jazeera ada satu satu berita ya kan kalau banyak orang-orang yang meninggal di Ghana itu akibat layanan pemerintah pada sektor kesehatan yang memburuk. Kenapa? Karena eh, pemerintah mengurangi belanja pembiayaan kesehatan, rumah sakit, banyak obat, seterusnya, sehingga banyak pasien-pasien yang tidak bisa ditangani dengan baik, tidak bisa ditangani dengan baik, sebagian dari mereka itu meninggal, kekurangan obat atau tindakan medis yang terlambat atau tidak memadai. Ini saya kira bahaya buruk yang ditimbulkan ketika satu negara ini memang mengandalkan utang. Dan ini juga terjadi tadi ya, disebutkan terjadi di Mesir ya, yang pembayaran bunganya saja itu lebih dari 30%. Kemudian juga negara-negara Amerika Latin itu dalam jebakan utang. Begitu kira-kira. Baik, Bung Ishak. Kemudian yang Anda katakan tadi, kemudian bagaimana suatu negara itu bisa dikatakan bangkrut? Apakah kebangkrutan suatu negara semata-mata terjadi ketika tidak dapat melunasi utangnya, Bung Ishak? Iya, sebenarnya kalau istilah bangkrut bahasa Indonesia ya, kalau dari sisi bahasa Inggrisnya kan default. Jadi default tadi seperti yang saya sampaikan, baik bisa terjadi pada swasta ataupun government. Ya. Ketika misalnya yang contoh di Cina ya, itu Evergrande. Ini salah satu perusahaan di sektor konstruksi ya, dan real estate terbesar di Cina. Itu default. Kenapa disebut default? Karena uh, utang-utang yang jatuh tempo itu tidak bisa dibayar sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Itu yang disebut dengan gagal bayar. Atau kita mengistilahkannya mungkin dengan kata-kata bangkrut. Ya. Kemudian juga mungkin dulu pemerintah Yunani ya. Pemerintah Yunani pernah sejak pasca krisis 2008 ya. Krisis uh, krisis finansial yang terjadi di Amerika yang kemudian merembet ke Uni Eropa, termasuk ke Yunani. Beberapa negara-negara yang khususnya Yunani itu mengalami default, jadi tidak bisa membayar utangnya dalam waktu yang telah ditetapkan, sehingga dilakukan rescheduling, ya, renegosiasi dengan para pemberi utang. Nah, dan Ghana juga mengalami hal yang sama. Jadi karena tingkat waktu pembayaran utangnya itu tidak bisa dia penuhi. Gitu. Jadi kalau kita lihat memang seperti di Indonesia ya, Indonesia itu kan sebagai contoh memang pemerintah itu punya utang ya, uh,
utang itu ada yang jatuh tempo tahun ini, ya, ada tahun depan, ada tahun 5 tahun yang akan datang. Jadi memang ada eh, bagian khusus yang mengelola utang negara, jadi manajemen debt management. Jadi dari mana pendapatannya, kemudian yang jatuh tempo berapa, kapan, kepada negara kreditur siapa saja. Nah itu semua ada klasifikasinya. Jadi kalau misalnya satu negara itu tahun ini ada jatuh tempo misalnya 1 bilion US dollar, ya, dan dia tidak bisa membayar kalau tidak ada devisa, nah, maka dia disebut dengan default. Begitu kira-kira kalau kita bicara tentang default atau gagal bayar, ya, itu istilah sederhananya suatu negara yang mengalami kebangkrutan. Kemudian Bung Ishak, gonjang-ganjing kabar kebangkrutan banyak negara-negara gagal bayar gara-gara hutang, mampukah menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia? Oh ya, saya kira peristiwa yang terjadi di Ghana ini dan juga di Mesir, ya, dan juga beberapa negara-negara di Amerika Latin, ya, ini saya kira menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia uh, akan bahayanya utang luar negeri. Uh, Bukan hanya utang luar negeri sebenarnya, tapi juga ketergantungan pemerintah pada pembiayaan utang, ya, untuk menutupi defisit APBN-nya. Jadi kalau kita lihat Ghana ini, jadi pertama tadi ekonominya itu bergantung pada impor, ya, sehingga dia harus ketika terjadi kenaikan harga-harga di pasar global, ya, pangan, energi dan sebagainya, maka otomatis uh, harga di domestik naik. Ketika harga domestik naik, ya, inflasi naik, ya, maka kemudian dia harus pemerintahnya atau bank sentralnya itu menaikkan suku bunga. Jadi tingkat suku bunga acuan di Ghana sekarang 30%. Akibatnya untuk meredam inflasi ini banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami gagal bayar juga, jadi mengalami kebangkrutan sampai sekitar 10% kalau menurut Time, ya. Berbahaya. Uh, Kemudian inflasi yang tinggi, ya, mengakibatkan nilai tukar memburuk, tukar mengalami depresiasi. Depresiasi akibatnya mengakibatkan utang pemerintah menjadi tinggi. Nah, dan ini saya kira hampir sama dengan Indonesia. Jadi Indonesia ini juga semakin bergantung pada impor. Itu pertama. Akhirnya ketika terjadi inflasi, maka nilai tukarnya juga buruk, ya. Ditambah lagi tekanan di sektor finansial, ya, di pasar global, akhirnya nilai tukarnya memburuk. Pembayaran atau kewajiban pemerintah, ya, terkait dengan pembayaran utang dalam nominasi mata uang asing khususnya dolar itu mengalami kenaikan. Kalau saya tidak salah sekitar 30%, jadi utang pemerintah itu dalam bentuk falas. Jadi bisa dibayangkan ya, setiap setiap ada kenaikan misalnya pelemahan rupiah kayak 100 rupiah atau 100 rupiah misalnya, nah, itu akan berdampak sangat signifikan terhadap ya, pembayaran utang pemerintah. Jadi kalau kita baca ya PBN itu ada skenario-skenario, ya. Jadi salah satunya skenario risiko fiskal, ya, yang disebutkan oleh perubahan nilai tukar. Setiap kali nilai tukar ini melemah, ya, itu akan berpengaruh pada pendapatan negara, berpengaruh pada belanja negara, dan juga berpengaruh pada pembiayaan APBN. Kalau di APBN 2024 itu ketika terjadi pelemahan rupiah sekitar 100, ya, 100 rupiah, maka pemerintah itu harus akan terjadi peningkatan belanja, jadi belanja sekitar 6 triliun. Gitu. Jadi maksudnya pemerintah harus mengeluarkan belanja yang lebih banyak. Gitu. Terjadi pelemahan nilai tukar, salah satunya tadi, ya, karena belanja untuk bunga utang ini membunuh kenaikan. Belum lagi ya, pembayaran pokoknya. Nah ini salah satu pelajaran saya kira. Jadi memang bahayanya ketika
eh, kita ini bergantung pada utang luar negeri dan kemudian perekonomian kita ini mengandalkan impor. Kemudian yang ketiga, kita negara menjadikan mata uang kertas sebagai alat transaksi gitu. Karena mau tidak mau apa yang terjadi di Ghana, di Mesir dan di Amerika Latin itu banyak yang pemicu meledaknya utang luar negeri mereka ketika nilai tukar atau kurs mata uang mereka terhadap mata uang asing ini mengalami kenaikan. Itu yang juga pernah terjadi di Indonesia tahun 97 98. Utang meningkat dengan sangat tajam sehingga tidak hanya merugikan dan membebani keuangan negara ya, jadi semakin tinggi, tapi juga perusahaan-perusahaan swasta ya, mengandalkan impor. Saya kira itu Bang. Terakhir Bung Ishak, apakah pemerintah Indonesia merasa aman ketika utang jatuh tempo mereka bisa membayar bunga utangnya? Dan apakah riba menjadi pintu masuk penjajahan, penjarahan, dan penindasan? Dan bagaimana strategi Islam mengatasi krisis maupun hutang, Bung Ishak? Ya, kalau berbicara tentang Indonesia, ya, apakah dia merasa aman atau tidak, pikirannya sangat relatif ya, karena bisa jadi saat ini utang itu dianggap aman, tapi potensi risiko fiskal ya, seperti tadi tiba-tiba ada gonjangan pasar modal atau jangan di sektor keuangan yang mengakibatkan nilai tukar ini melemah, maka beban utang pemerintah menjadi tinggi. Kalau dari segi rasio-rasio ya, jadi menjadikan sebagai indikator keamanan utang pemerintah itu ya, misalnya lihat GDP apa GDP ya, rasio utang terhadap pemerintah terhadap GDP Indonesia dianggap aman karena masih di bawah 40% gitu, sekitar 37%. Eh, tapi itu bisa jadi dalam waktu singkat utang ini rasio ini meningkat ketika eh, nilai utang itu menjadi semakin banyak akibat pelemahan nilai tukar. Jadi karena situasi di pasar global kan dinamis ya. Kalau kita lihat eh, nilai tukar Indonesia itu terus mengalami pelemahan ya. Di asumsi 11.000 kemudian naik 11.000 sekarang sudah kali 16.000 rupiah per dolar ya. Dan itu artinya kewajiban pemerintah terhadap pembayaran utang jadi meningkat. Tapi saya kira orang tidak akan atau para ekonom akan terus berdebat atau masing-masing memiliki argumentasi bahwa utang pemerintah ini berbahaya gitu. Tapi saya kira kalau kita melihat dari kacamata Islam terhadap utang pemerintah ini, maka saya kira relevan dengan pertanyaan tadi ya. Kalau dalam pandangan Islam, selama pemerintah ini mengandalkan utang luar negeri yang berbunga, maka eh, ini sangat berisiko ya, bukan hanya dari sudut pandang ekonomi, tapi juga dari sudut pandang Islam. Dan saya kira ini yang harus menjadi acuan di utang negara. Bahkan sekarang itu sudah memakan porsi lebih dari atau paling tinggi dari seluruh belanja pemerintah pusat, sekitar 400 triliun lebih gitu. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan belanja modal untuk membangun strukturnya, belanja untuk belanja pegawai, ya, belanja subsidi dan sebagainya. Jadi artinya memang utang ini yang merusak. Itu yang apa? Jadi sebanyak 400 triliun lebih dihabiskan untuk membayar utang ribawi, gitu. Riba yang itu diharamkan Allah Subhanahu. Ya Allah halallahu bayau harrama riba. Allah menghilangkan beli dan kan riba. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada publik bahwa sesungguhnya pemerintah sekarang ini telah membawa ekonomi Indonesia ke dalam jurang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita sampaikan, bukan semata-mata bahwa Indonesia telah terjebak dalam utang ya. Karena kalau berbicara utang bahwa
hampir seluruh negara di dunia ini memiliki utang gitu kan. Rasio utang Jepang atau rasio utang Amerika Serikat itu jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Saya kira ini ada diskusi dan perdebatan yang lebih detail, tapi maksud saya tidak akan selesai dalam level uh, kacamata ekonomi makro saat ini ya. Tapi kalau dalam perspektif Islam, saya kira ini jelas bahwa ini kebijakan pemerintah ya untuk menarik utang ya, domestik atau luar negeri yang berbasis bunga, apalagi dengan syarat-syarat yang merugikan ya negara ya, yang terjadi di Ghana dan negara lain, itu jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang solusinya adalah paradigma ekonomi Indonesia dan juga ekonomi-ekonomi dunia ini memang harus berubah dari ekonomi kapitalisme menjadi Islam tadi. Jadi bagaimana agar APBN kita itu tidak dibiayai dengan utang bunga. Dan bagaimana juga kebijakan moneter, ya, sistem moneter kita diubah dari mata uang fiat, kertas tadi, inflasi, menjadi mata uang dinar dan dirham, emas dan perak. Sehingga kemudian kebijakan moneter itu tidak lagi mengacu pada penetapan suku bunga ya untuk mengontrol inflasi dan mempengaruhi nilai tukar mata uang satu negara. Dan yang penting juga adalah bagaimana independensi di dalam mengelola ekonomi sehingga kita bisa mandiri di dalam bank negara sehingga pendapatan negara dari sektor sumber daya alam ya, pendapatan negara dari sektor pertanian ya, pertambangan itu bisa mendapatkan hasil yang optimal dan bisa membiayai APBN tanpa perlu mengandalkan utang luar negeri. Jadi salah satu sarana negara-negara barat untuk menguasai suatu negara seperti yang terjadi di negara Afrika. Saya kira itu yang jadi catatan dari saya, Bung Anggi. Jazakallah Bung Ishak untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Ishak senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Dan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suharna undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.